Dan saya guys di John Racing Sport Kuat. Nih saya BRFI Thailand lagi check up nih guys bagian keteng setnya. Karena ini suaranya klotok-klotok parah guys, sudah kayak suara mesin traktor guys. Dan ini udah mungkin berapa bengkel udah puyeng guys, karena udah ganti-ganti tensioner masih berisik. Karena emang biang keroknya itu di rantainya guys. Jadi kalau rantai udah, ini rantainya nih guys, kalau udah kendor begini apalagi bisa lepas nih guys. Jadi ini bisa copot tuh guys. Jadi tanpa lepas noken as dia bisa copot. Itu pasti udah parah banget guys suaranya. Nah ini baiknya diganti ya guys. Karena kalau cuma diganti tensionernya nanti pegas tensionernya bakalan kalah gitu guys. Jadi ini baiknya rantainya diganti sama lidahnya, sama tensionernya, sama sim-simannya. Karena emang dia kerjanya rame-rame. Nah ini untuk sim-simannya ini udah minus 6, ini minus 10 guys. Dan ini minus 7, ini minus 10 juga. Ini kalau longgar nih guys, ini bisa bikin getar di stang nih guys. Jadi bisa bikin getaran di RPM 7000 sampai 9000 ya guys. Jadi ini baiknya diganti biar putarannya halus, jadi di stang itu udah nggak getar lagi guys. Dan kompresi semakin gede, dan bensin irit, dan ruang bakar bersih. Dan sim-siman ini nggak boleh digerinda-gerinda atau diganjel-ganjel ya guys, harus diganti baru biar dia bener-bener persisi ya guys. Jadi dia kompresinya padat gitu. Dan dia nggak ada miring-miring. Jadi bos klepnya juga aman kalau nggak ada miring-miring ya guys. Dan ini nggak boleh pincang. Minus pincangnya itu 0,02 ya guys. Jadi misalkan di sini 0,20, di sini 0,22 nggak apa-apa guys. Di sini 0,10, di sini 0,12 nggak apa-apa. Jadi minus pincangnya itu sekitar 0,02 ya guys. Dan ini celah ini tuh minimal 0,8 sampai maksimal 0,12 ya guys. Dan untuk X-nya itu minimal 0,18 sampai 0,22 atau 0,23 nggak apa-apa guys. Jadi nggak boleh di atas 0,23 dan ini nggak boleh di atas 0,13 gitu ya guys. Karena kalau nggak diganti nanti mangkok simnya ini bisa pecah juga guys. Dan noken as ini holdernya bisa oblak. Kalau oblak ya jajannya makin gede guys. Jadi diganti apa aja rantai keteng nggak bakal halus suaranya. Jadi kadang banyak yang nanya juga guys, kalau getaran di RPM 7000 sampai 9000 itu di mana? Ya ini bisa di sim-siman, bisa di karet mangkok yang udah oblak, bisa di komstir ini nih guys. Komstir ini bisa oblak juga, bisa bikin getar ya guys. Dan paling parah lagi ini nggak ada bandulnya nih guys. Nah ini motor kayaknya nggak ada bandul stangnya nih guys. Ini kalau nggak ada bandulnya dijamin getar banget nih guys. Karena emang bandulnya ini, besinya ini buat penahan getaran di RPM 7 sampai 9 ya guys. Jadi ini penting, nggak boleh dibuang-buang yang bandul di dalam sini nih guys. Jadi harus dipasang biar mesinnya itu nggak terlalu getar ya guys. Jadi di stang ini getarannya ngeredam getaran dari mesin. Dan kalau getarannya di RPM bawah sampai atas, itu cek bagian bearing kruk as sama bearing balancer resi. Itu dicek ya guys. Itu biasanya getarannya dari bawah sampai atas nggak hilang-hilang, sampai kaki juga getar. Biasanya itu di balancer resi sama di bearing kruk as. Tapi kalau masih di atas RPM 7000 itu bukan dari situ ya guys. Udah gitu aja. Dan kalau di bearing balancer biasanya bunyinya juga kasar guys ini. Kayak klotok-klotok juga suaranya kayak pecah. Udah gitu aja nih guys. Nah ini untuk tensionernya juga nggak boleh begini ya guys. Ini bisa bikin rantai cepet kendor juga. Sama lidah jadi kegerus. Ya emang ini kadang akal-akalannya seperti ini. Tapi kalau udah kendor parah mending jangan diakal-akalin guys. Mending ganti rantainya gitu guys, biar aman aja. Jadi kalau buat jalan jauh tuh aman. Ini untuk olinya udah hitam parah ya guys. Jadi olinya itu udah hitam pekat guys. Jadi udah kayak cat. Jadi hitam seperti ini guys. Jadi dia nyeplak tuh. Ini biasanya karena kampas kopling udah gosong selip. Jadi kalau udah kampas kopling udah selip nih guys, baiknya diganti, di check up. Karena bagian tenaga itu penting guys. Jadi kalau bagian tenaganya nggak ada, otomatis bagian headnya itu kalah. Jadi bakalan lemah dia karena emang merembet. Biasanya ini check up bagian kamkopset itu sekitar KM 30.000 sampai 38.000 guys. Dan untuk keteng set itu 35.000 sampai 45.000 dicek ya guys. Emang itu biasanya umur juga. Emang dia partnya bisa rusak. Kalau di atas KM 30.000 itu tinggal capeknya guys. Nah ini contohnya KM-nya ini guys udah 60.000. Jadi memang udah wajar mesin ini capek. Jadi kalau dicapek gini ya jangan telat guys. Kalau telat nanti fatal, bisa merembet kemana-mana gitu guys. Jadi semua itu emang nggak boleh telat pengecekan.
Dan nggak boleh telat ganti oli sama air coolant, karena emang penyebabnya itu ya bikin mesin rusak parah ya itu guys, telat perawatan. Nah lanjut bongkar lagi nih guys, kayaknya mesinnya udah adem nih, udah kuat.